Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel dan masih barengan sama aku, Irene Lipesi. Selamat datang di channel Hai Irene. Untuk kalian semua yang baru pertama kali nggak sengaja ketemu channel aku, ada apa sih di channel ini? Mungkin aku boleh cerita sedikit ya. Jadi di channel Hai Irene ini, kamu akan menemukan banyak sekali konten video yang akan membahas tentang skill berkomunikasi dan juga self-development. Untuk kalian yang ingin belajar komunikasi lebih efektif dan lebih baik, entah itu untuk diri sendiri atau ketika tampil di depan umum, ini adalah channel yang tepat untuk kita bersama-sama membangun diri kita menjadi lebih baik. Kalau kamu nggak mau ketinggalan setiap video dari aku, kamu bisa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di sampingnya. Jadi kalau Irene upload video, kalian langsung dapat notif. Tinggal nonton deh. Kamu juga bisa memberikan berbagai macam saran yang membangun untuk aku. Mau nulis di kolom komentar YouTube, ataupun nge-DM Instagram, atau japri ya, langsung ke WhatsApp aku juga bisa. Channel yang aku kelola sendiri ini membutuhkan kritik dan saran dari kalian semua supaya lebih jos ke depannya ya. Bisa terus menginspirasi dan memberikan manfaat positif untuk kalian semua. Ternyata aku nggak punya bakat apapun. Dia kaya, dia sukses, dia punya semuanya. Sedangkan aku... Pernah mengalami perasaan seperti itu? Tiba-tiba merasa nggak percaya diri sama diri sendiri saat melihat kelebihan, kehebatan, atau prestasi orang lain. Perasaan insecure itu wajar dan dialami oleh semua orang. Tapi nih, kalau frekuensinya itu setiap hari, setiap saat, berlarut-larut dan terus-menerus, nah ini mulai kelewatan nih. Harus segera diantisipasi. Sebelum kita mencari tahu apa sih solusinya untuk mengatasi perasaan insecure tersebut, kita harus cari tahu dulu nih, apa yang menyebabkan perasaan insecure itu muncul. Karena ada pencetusnya. Ada hal, entah itu kejadian, atau seseorang, dan kita membandingkan apa yang mereka punya dengan apa yang tidak kita punya. Ini harus digarisbawahi ya teman-teman. Apa yang orang lain miliki, yang kita belum miliki. Dia kaya, aku enggak. Dia keren, aku enggak. Nah, disinilah fokus kita hanya pada apa yang belum atau tidak kita miliki. Dan tanpa sadar, kita melakukannya setiap hari, setiap saat. Entah ketika kita di dunia nyata nih, ketemu teman-teman sekolah, di kantor, bahkan di lingkungan keluarga kita. Atau ketika kita melihat apapun di medsos. Instagram, YouTube, TikTok, ya kan? Gila dia keren, dia bisa dapat penghasilan dari YouTube, dia punya tim, dia bisa bikin konten keren. Dia skillnya banyak, prestasinya keren-keren. Perasaan seperti itu gak akan membawa manfaat yang positif. Percaya deh, kamu hanya akan terkungkung pada sebuah mindset bahwa nyatanya kamu gak punya apa-apa. Kamu gak bisa apa-apa. Bukan yang memberikan manfaat positif, tapi bikin kamu tuh hanya diem di tempat, mengasihani diri kamu seakan-akan kamu tuh korban dari kehidupan ini. Korban dari ketidakadilan hidup. Ada banyak dampak-dampak negatif yang diakibatkan dari perasaan insecure. Salah satunya nih, minder, gak pede dengan dirimu sendiri. Akhirnya kita jadi membatasi ruang gerak kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Aku pengen masuk di komunitas itu. Aduh, tapi aku gak yakin. Aku gak bakat, nanti aku gak diterima. Aku pengen masuk di kampus itu. Aduh, tapi otakku gak sampai ke situ deh. Nilaiku berapa? Aku pasti bisa dapetin dia. Aduh, enggak deh. Yang deketin dia banyak. Keren-keren, kaya-kaya. Itulah akhirnya yang akan menjadi penghambat kita untuk maju satu langkah. Karena pikiran kita tuh udah isinya tuh negatif duluan. Kenapa sih Ren bisa ngomong gini? Karena aku mengalaminya, sob. Aku normal. Aku juga bisa merasa grogi. Aku juga bisa merasa insecure sama diriku.
Mulailah dengan mencintai dirimu sendiri. Syukuri sekecil apapun bakat, potensi, ataupun hal-hal baik yang udah kamu lakuin. Fisik kamu kayak gini, syukuri. Prestasi kamu segini, syukuri. Belajar menerima diri kita, mencintai diri kita. Jangan cuma nerima orang lain aja, atau mati-matian memperjuangkan kebahagiaan orang lain. Hey, kamu juga berhak untuk bahagia. Nyaman menjadi dirimu sendiri tanpa harus menunggu pengakuan orang lain. Nyaman, bahagiain dirimu juga. Terima diri sendiri, cintai diri sendiri. Yang kedua, stop membandingkan dirimu dengan siapapun. Mau sehebat apa musuhmu kek, temenmu kek, anggota keluargamu kek, kamu punya jalan hidup yang sudah kamu pilih. Mau seperti apa kamu 3 tahun, 5 tahun lagi, itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pilih saat ini. Kalau kamu memilih minder, ya sudah. 3 tahun lagi, 5 tahun lagi akan seperti itu, jangan protes. Jangan terusan protes ke Tuhan, kenapa hidup ini gak adil, kenapa aku seperti ini, nasibku seperti ini. Hello. Yang memilih minder, yang memilih tetap insecure, atau kamu mau memilih untuk maju, untuk berani mendobrak perasaan insecure-mu itu bukan orang lain loh. Itu kamu. Kita ganti kalimatnya, kita ganti mindset-nya. Kalau misalnya kita biasanya bilang, ih keren ya dia, ih dia sukses ya, sekarang coba ganti kalimatnya. Seperti ini. Wih dia keren, yes, aku pasti bisa. Dia pinter banget, dia prestasi banget, yes, aku pasti bisa. Kemudian yang ketiga, coba gali potensi kamu. Coba diinget-inget nih, Kak aku nih gak punya potensi apapun, aku nih cuma bisanya makan tidur. Coba ingat-ingat nih, saat kamu masih kecil, remaja, kemudian kamu kuliah, tumbuh dewasa sampai sekarang, temukan apa yang menjadi bakat dan potensimu. Yang keempat, ikut komunitas. Ikuti komunitas yang sesuai dengan passionmu, bakat, atau bahkan pekerjaanmu. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif. Kalau kamu ada di sekitar orang-orang yang toksik, yang isinya tuh cuma mengeluh, nyalahin, mengeluh, dan mengeluh, coba deh kamu mundur. Jalin pertemanan, network dengan orang-orang yang penuh dengan sikap positif. Ini sudah tahun 2021, udah bulan Februari loh, nggak terasa ya. Waktunya kita membangun habit yang positif, agar semua goals dan tujuan hidup kita itu bisa tercapai di tahun ini. Apapun yang ingin kita raih, kalau kita nggak yakin, ya udah, lewat deh. Oke, itu tadi adalah beberapa tips dari aku. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu. Dadah!